Dalam nama Tuhan Yesus berkata-kata, Shalom semuanya, mari kita belajar apologetika untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, bukan diri sendiri. Saya bisa salah, Anda bisa salah, tapi firman Tuhan tidak mungkin salah. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan penjelasan ya. Apa perbedaan antara anak Allah atau Son of God menurut Alkitab dengan anak Allah atau Son of God atau anak dewa menurut mitologi Romawi atau mitologi Yunani. Konsep Son of God atau anak Allah atau anak dewa itu juga dimiliki oleh kepercayaan agama lain. Saya ambil contoh adalah mitologi Romawi ya, tentang kisah Hercules. Hercules adalah manusia setengah dewa. Dia dalam mitologi Romawi, dia adalah anak dewa. Dia adalah anak dari Zeus. Zeus adalah dewa. Hercules itu bukan Zeus. Zeus juga bukan Hercules. Tetapi Hercules dengan Zeus sama-sama dewa. Kalau orang bilang Hercules adalah Zeus, maka bisa dikatain orang gila. Karena dalam pengertian, dalam pemikiran mitologi Romawi, Zeus ya Zeus, Hercules ya Hercules. Hercules berbeda dengan Zeus, tapi keduanya sama-sama dewa. Nah, kira-kira itulah pemikiran dari orang yang berpandangan mitologi Romawi atau Yunani itu ya. Maka berbeda sekali dengan pandangan anak Allah menurut Alkitab. Kita nggak bisa menyamakan pemikiran anak Allah dari konsep agama mitologi ke dalam kekristenan, tidak bisa, karena konsepnya berbeda. Apa yang dimaksud dengan anak Allah menurut Alkitab, menurut sudut pandang Semitik, agama Semitik ya. Kalau kita lihat Alkitab di Ulangan 14 ayat 1-2, kita ambil contoh salah satu nats di dalam hukum Taurat. Ulangan 14 ayat 1, kamulah anak-anak Tuhan Allahmu. Janganlah kamu menore-nore dirimu ataupun mengundur rambut di atas dahimu karena kematian seseorang. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, dan engkau dipilih Tuhan untuk menjadi umat kesayangannya dari antara segala bangsa yang ada yang di atas muka bumi. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang perjanjian lama ya. Ternyata yang dimaksud dengan anak Allah atau anak Tuhan itu adalah umat, manusia. Manusia yang Tuhan khususkan menjadi umatnya. Tuhan panggil menjadi umatnya. Dan Tuhan pilih menjadi umatnya. Itu yang disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Makanya kalau kita buka ke perjanjian lama ya. Kenapa kok jarang ya? Jarang bangsa Israel memanggil Tuhan sebagai sebutan Bapa. Karena ini adalah kondisi ideal. Tuhan memilih umatnya menjadi anak-anak Allah. Itu adalah kondisi ideal. Tetapi idealnya, seperti kita tahu, sama-sama tahu ya, sebagai manusia, kita ini berdosa. Bangsa Israel juga sebagai manusia berdosa. Sehingga kurang layak. Atau bilang tidak layak karena dosanya yang menghimpit dia. Yang menjadi jarak antara dia dengan Bapa. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, Yesus seringkali mengajarkan menyebut Allah sebagai Bapa. Itu sebenarnya Yesus sedang melakukan rekonsiliasi antara hubungan manusia dengan Allah, memulihkan kembali hubungan yang rusak itu. Kalau kita buka kembali ke Roma 9 ya. Kita buka ke Roma 9 ayat 4-5 ya. Ayat 4. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak. Ya, orang Israel itu diangkat menjadi anak. Ya, ini kondisi idealnya. Mereka sebagai umat yang dipilih, ditebus dari Mesir. Mereka diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Ya. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias atau Yesus ini ya dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Mesias ini datang sebagai manusia ya. Dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau diturunkan dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus diturunkan datang keadaan sebagai manusia. Kalau gitu dia sebelumnya bukan manusia, dia adalah Allah itu sendiri. Allah yang
tidak terbatas oleh ruang dan waktu, bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu bersamaan. Di suatu waktu, Allah datang ke dunia menjadi manusia Kristus Yesus. Tetapi Allah di waktu bersamaan tetap bertahta dalam kerajaan sorga. Kok bisa? Ya karena Tuhan itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tuhan bisa berada dimanapun dan kapanpun dalam waktu bersamaan. Saat Yesus berjalan di bumi, Allah juga bertahta dalam kerajaan sorga. Itulah Tuhan yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Mesias dalam keadaan sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ya, Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Dikatakan Mesias itu adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Jadi untuk membangun hubungan yang rusak antara Bapa dengan manusia, Yesus datang, Allah itu sendiri yang datang dalam rupa daging. Allah yang mengosongkan dirinya datang dalam rupa hamba menjadi sama seperti manusia. Dia membuka jalan keselamatan itu. Nah, kalau kita ada orang bertanya, kenapa Yesus berdoa? Itu sudah jelas ya. Yesus dalam rupanya sebagai daging, dia melakukan ketaatan. Dia mempersembahkan doa orang benar. Tuhan mendengar doa orang benar. Dan kita sebagai manusia seringkali kita penuh dosa, sehingga telinga Tuhan menjadi, sebenarnya Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, tetapi karena dosa kita yang menjadi jurang pemisah itu. Dan Yesus datang untuk mempersembahkan doa orang benar. Yesus menjadi penghubung antara kita dan Bapa. Dan Yesus juga di dalam dirinya sebagai manusia, dia taat, bahkan taat sampai mati. Dan karena ketaatan itu, Yesus menjadi korban yang tidak bercacat celah. Kenapa? Karena di dalam dirinya sebagai manusia ada ketaatan. Makanya Yesus berdoa, Yesus taat, menghadapi banyak ujian, Yesus taat, itu namanya ketaatan. Seringkali orang salah memahami hal itu, sehingga menganggap, oh ini Tuhan yang berbeda, Yesus dan Bapa adalah berbeda. Padahal Yesus sedang menunjukkan ketaatan dia sebagai manusia untuk mempersembahkan korban yang tidak bercacat celah. Kalau kita buka lagi ya, ke 1 Timotius 2 ayat 5 ya. 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa. Ya, itu sering dikumandangkan oleh Shema Israel. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Allah datang dalam rupa manusia Kristus Yesus itu untuk menjadi pengantara antara kita dan Allah, melakukan rekonsiliasi, ya, supaya manusia itu bisa dipulihkan untuk kembali memanggil dia Bapa. Ya. Ayat 6, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Inilah kesaksian pada waktu yang ditentukan, menjadi tebusan bagi semua orang, asalkan kita mau percaya dan taat. Percaya itu adalah iman, taat adalah buah dari iman itu, yaitu perbuatan kita menunjukkan iman kita. Ya. Kita buka lagi ya ke Roma ya. Kita buka lagi ke Roma 8 ayat 29 ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, ya, anaknya itu, ini pasti berbicara tentang Yesus ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Yesus, Allah yang turun ke dunia menjadi anak Allah, ya, Allah yang menjadi anak Allah, tapi di waktu bersamaan dia juga adalah Allah. Bapa yang turun menjadi anak, tapi di waktu bersamaan juga adalah Bapa. Dia datang menjadi anak Allah, tapi bukan hanya anak Allah, menjadi yang sulung, menjadi yang pertama. Menjadi yang pertama untuk membuka jalan menjadi pengantara, maka Yesus menjadi yang sulung, menjadi yang pertama. Pertama apa? Kita buka dalam konteksnya ya, masih di kitab Roma ya. Roma 9 ya.
Roma 9, kita buka Roma 9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di antara kamu, di dalam kamu. Tapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini adalah satu roh yang dijanjikan oleh Yesus semasa dia hidup di dunia ya. Ketika Yesus berdoa untuk memohon pencurahan Roh Kudus, itu Yesus bukan orang sering nyalah artikan, oh itu Yesus dan Roh Kudus beda pribadi karena dikatakan roh yang lain. Padahal kita harus dikatakan penolong yang lain. Padahal kita harus pahami ya. Maksudnya adalah Yesus sedang mempersembahkan doa orang benar. Doa orang benar yang besar kuasanya. Kalau kita dengan kemampuan kita sendiri, kita meminta Roh Kudus, siapakah manusia? Kita tidak layak untuk meminta Roh Kudus. Sebenarnya ya, Roh Kudus itu adalah roh pencipta alam semesta ini. Roh Allah itu sendiri. Kalau dunia ini dihitung, diuangkan satu dunia ini, tidak akan bernilai apapun dibandingkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus masih jauh lebih berharga daripada itu semua. Tapi kenapa Roh Kudus bisa dicurahkan kepada manusia? Karena Yesus yang memintanya. Yesus datang sebagai orang benar, dia meminta Roh Kudus itu. Ya, sehingga ada kuasa di dalam doa Yesus itu. Dan di dalam roh Allah yang dikaruniakan itu sebenarnya itu adalah roh Yesus sendiri. Roh Kristus sendiri. Kenapa kok Tuhan tinggal mencurahkan saja? Inilah artinya Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Menunjukkan kebenaran, keadilan, maka dia harus mendengar doa orang benar. Jika orang tidak benar hidupnya, doanya tidak didengarkan. Tapi Yesus datang sebagai orang benar, maka doa Yesus didengarkan ya oleh diri dia sendiri. Itulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran. Ya. Nah, roh itu adalah roh Kristus sendiri. Alkitab mencatat dengan jelas ya. Roh itu adalah roh Kristus. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, roh Kristus itu akan memberi kita kepada kehidupan. Dan jika roh dia ya, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, ya roh Bapa itu sendiri, diam di dalam kamu. Nah, tadi kan dibilang roh Kristus, sekarang dibilang roh dia yang membangkitkan. Artinya roh Bapa, Roh Kudus, ya Roh Kristus, ya sama. Jika dikatakan Bapa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, tapi dikatakan dia juga adalah Roh Kristus, maka artinya sama. Ya, jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan membangkitkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus untuk Yesus menjadi yang sulung, menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan kalau kita ada persekutuan dengan tubuh Kristus melalui lahir baru, menjadi satu tubuh dengan Kristus, masuk dalam gerejanya, kita juga akan dibangkitkan menjadi pada hari penghakiman. Kita juga akan menerima kebangkitan itu juga. Ya, karena kita sudah bersekutu di dalam Yesus Kristus. Ya. Kalau ada orang bertanya, Yesus bukan Roh Kudus. Pertanyaan saya cuma sederhana ya. Kalau Yesus bukan Roh Kudus, di dalam diri Yesus tuh roh siapa? Kalau Anda bilang itu bukan roh yang lain, Roh Kudus dan Roh Yesus berbeda, maka apakah Anda berani bilang kalau ada dua roh, padahal Alkitab mencatat dengan jelas hanya ada satu tubuh dan satu roh, ya, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, ya? Apakah Anda berani bilang demikian? Makanya kita kembali ke Alkitab. Kita kembali ke Alkitab saja ya. Ya. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Ya. Nah, di sini ada satu pengertian dalam ya. Ketika kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita menjadi orang yang berhutang, bukan benar-benar lepas kita hidup suka-suka kita, enggak. Kita menjadi orang berhutang, hidup kita berhutang menjadi milik Kristus. Kita berhutang untuk hidup kita dipimpin oleh roh. Ya, jadi ketika kita sudah lahir baru, kita harus hidup secara roh, mengikuti Kristus, ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Nah, dikatakan lagi ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Tapi dikatakan tadi roh Allah itu adalah siapa? Roh Kristus.
Roh Kristus adalah Roh Allah. Roh Kristus adalah Roh Kudus. Roh Allah ya Roh Kudus. Roh Kristus ya Roh Kudus. Apa bedanya? Kenapa orang masih berani bilang Yesus bukan Roh Kudus? Dasarnya apa? Apakah cuma pakai logika? Oh, sesuai logika saya nggak masuk akal. Jangan-jangan logikamu yang belum nyampe. Kita harus kembali ke Alkitab. Ya, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh yang dicurahkan kepada kita, yaitu Roh Kudus itu, sesungguhnya adalah Roh Kristus. Roh Yesus Kristus, itu Roh Allah itu sendiri. Tetapi ketika kita menerima Roh Kudus, di dalam diri kita masih ada roh manusia ya. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita, masih ada sisi roh manusia kita. Kita masih bisa jatuh ke dalam kedagingan. Makanya kita harus senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengejar kepada kesempurnaan Kristus. Walaupun kita tahu dalam hidup kita sebagai manusia, seringkali kita jatuh bangun di dalam dosa, tapi kita harus tetap bangkit, kita harus tetap mengejar kesempurnaan Kristus itu. Ya. Dan Yesus yang adalah Allah menjadi anak Allah, datang ke dunia menjadi anak Allah, ingin melakukan rekonsiliasi, memulihkan hubungan kita yang rusak dengan Allah, supaya kita layak untuk dijadikan menjadi anak-anak Allah. Itulah tujuan Allah datang ke dunia menjadi anak Allah. Anak Allah adalah kondisi ketika Yesus berada di dunia itu. Ya, karena Allah itu satu. Bukan Allah itu bisa seperti, jangan kita bayangkan seperti kepercayaan agama lain, mitologi Romawi atau Yunani, di mana dewa bisa punya anak dewa. Jangan kita bayangkan seperti itu, karena konsepnya jauh berbeda. Anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Allah itu, menurut konsep pemikiran Alkitab. Nah, kalau kita buka lagi ya, yang tadi 29 tadi ya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara ya. Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi harus mengejar kepada kesempurnaan gambaran Kristus. Mengapa dikatakan mengejar kesempurnaan gambaran Kristus? Sebab kita buka ke Kolose 1 ayat 15. Saya sering kali buka ayat ini ya. Yesus adalah ia, ini ngomong tentang Kristus ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. He is the image of invisible God. Dalam pandangan agama Yahudi, ya, kepercayaan Yahudi, agama Semitik, Tuhan itu jangan dibayangkan seperti sosok yang punya gambar seperti ini gitu, memiliki gambar seperti ini, bukan. Tuhan itu adalah invisible God. Tuhan di menurut pandangan agama Yahudi pun adalah Tuhan adalah sosok invisible God. Tuhan yang tidak kelihatan, ya. Tuhan yang tidak kelihatan, sebab dia adalah awal segala sesuatu dan dialah akhir segala sesuatu. Tidak ada yang membentuk rupa untuk dia. Tuhanlah yang membentuk rupa untuk diri dia sendiri. Saya ulangi ya. Tidak ada yang menciptakan Tuhan, tidak ada. Tidak ada yang membentuk rupa untuk Tuhan. Oh, ada yang bikinin Tuhan kayak begini, enggak. Tuhan itu adalah invisible God. Ya. Dia adalah roh. Dia adalah invisible God. Tetapi Tuhan sanggup membuat gambaran untuk diri dia sendiri. Tuhan membentuk gambaran untuk diri dia sendiri. Dan gambaran Allah yang kelihatan itu, ya, itu adalah Yesus. Yesus adalah visible God. Maka ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah rupa Bapa kepada mereka, kepada murid-murid, Yesus menjawab, barang siapa sudah melihat Yesus, dia sudah melihat Bapa. Sebab kenapa? Karena Yesus adalah the image of invisible God. Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus yang kelihatannya nih, dia adalah gambar Allah itu. Jadi ada Allah yang tidak kelihatan dan ada Allah yang kelihatan. Dan Yesus adalah Allah yang kelihatan itu. Gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, dia adalah gambarnya itu. Dari Allah yang tidak kelihatan. Yang sulung. Ya, yang sulung. Karena manusia itu diciptakan oleh gambar Allah. Ya, manusia diciptakan menurut gambar Yesus malah. Ya. Lebih utama dari segala sesuatu, dari segala yang diciptakan. Dia lebih utama. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Dalam konteks ini adalah oleh Yesus. Dan untuk Dia dan untuk Yesus. Ya.
Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Kalau dia katakan segala sesuatu ada di dalam Dia, Dia adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Siapakah sosok manusia yang bisa dikatakan segala sesuatu ada di dalam Dia? Hanya kepada Allah yang hidup itu yang kita mengatakan segala sesuatu ada di dalam Dia. Seperti satu nas lain yang mengatakan di dalam Dia kita ada, kita hidup, kita bergerak. Keberadaan alam semesta ada di dalam Tuhan. Ya, hanya di dalam Yesus ada kehidupan itu. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, dan Tuhan mendirikan gereja, yaitu jemaat. Jemaat itu adalah the church. Ya. He is the head of the body, the church. Tuhan yang mendirikan gereja, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan itu Dia menjadi yang pertama bangkit sebagai anak Allah. Dia yang menjadi yang pertama bangkit dari antara orang mati untuk membawa kita memperoleh kebangkitan itu, memberikan kita status anak Allah tadi. Kita status anak Allah kita sudah rusak, tapi Allah datang dalam rupa manusia. Allah datang dalam rupa anak Allah, menjadi yang sulung, menjadi yang pertama bangkit, menjadi pengantara antara kita kepada Allah. Ya. Sebab karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Di dalam diri Yesus itu adalah sepenuhnya adalah Roh Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri. Di dalam diri Yesus ya Roh Kudus. Di dalam diri Yesus juga adalah Roh Bapa. Karena Yesus adalah Allah itu sendiri, kepenuhan kealahan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Jadi jangan sampai kita tidak memahami hal ini dan kita salah memahami Tuhan. Kita harus lepaskan cara berpikir mitologi Romawi ataupun Yunani. Karena Tuhan yang kita sembah, kita harus mempelajarinya dari pemahaman Alkitab. Kembali ke Alkitab, back to Bible. Bangun doktrin kita ulang dari Alkitab. Ya, dan kita mohon pimpinan dari Roh Kudus. Kita cari gereja yang dipimpin oleh Roh Kudus, supaya gereja itu bisa mengabarkan Injil kebenaran yang sepenuh. Ya, kita kadang dalam beriman jangan hanya mengandalkan logika. Kalau pakai logika pasti kita akan pilih gereja mana yang di situ ada pastornya doktor S3, master S2 gitu. Sedangkan Tuhan bisa pakai nelayan. Tuhan bisa pakai orang bodoh. Tuhan bisa pakai orang bodoh untuk memberitakan kebenaran. Kita jangan bangga, oh di sini ada pastornya, di sini ada doktornya. Tuhan bisa pakai orang bodoh. Ya. Tuhan bisa pakai orang bodoh. 1 Korintus 1 ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kita harus ingat ya. Zaman dulu Tuhan bisa pakai seorang nelayan loh. Seorang pemungut cukai. Tuhan bisa pakai menjadi pemberita Injil. Bisa memperoleh hikmat melebihi para ahli-ahli Taurat. Mungkin ahli-ahli Taurat seumur hidupnya mempelajari kitab suci, tapi tidak menemukan kebenaran. Para nelayan setengah hidupnya sudah cuma di laut. Tapi bagaimana mereka bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan? Itu adalah kuasa. Kita mesti memahaminya dengan iman. Kalau pakai logika saja nggak bisa. Ya. Dan saya percaya di akhir zaman ini, di zaman akhir ini, Tuhan sedang memulihkan gerejanya. Tuhan sedang memulihkan gereja benar zaman para rasul. Gereja benar zaman para rasul dipulihkan kembali. Tapi ketika gerejanya diberitakan, kita masih bisa melihatnya dengan iman tidak? Atau kita cuma mengandalkan logika kita sendiri? Ya, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.